Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas ukuran penyebaran data ya atau dispersi. Apa itu dispersi? Dispersi merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk mengukur besarnya penyimpangan atau penyebaran dari distribusi data yang diperoleh dari nilai sentralnya. Ada beberapa macam ukuran penyebaran data ya. Yang pertama itu rentang atau range. Range merupakan ukuran penyebaran yang didasarkan pada perbedaan antara nilai data yang tertinggi dengan nilai data yang terendah. Nah, secara matematis dapat ditulis R itu range ya, sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Seperti contoh berikut ini. Misalkan ada tinggi muka air sungai ya yang kita ukur itu 156, 170, 165, 170, 171 dan 166. Maka range-nya berapa? Range-nya kita cari nilai tertinggi dari deretan angka-angka ini. Nilai tertingginya yaitu 171. Nilai terendahnya 156. Maka range-nya 171 dikurangi 156, hasilnya 15. Nah, range yang penyebarannya kecil berarti distribusi tersebut memiliki rangkaian data yang lebih homogen gitu ya. Selanjutnya ukuran penyebaran data yang kedua yaitu mean deviation atau simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan penyebaran dari data atau angka-angka atas dasar jarak dari berbagai angka-angka tersebut ya dari rata-ratanya. Kegunaannya apa? Kegunaannya itu untuk mengetahui seberapa jauh nilai data tersebut menyimpang dari nilai rata-ratanya. Simpangan rata-rata secara matematis dapat dituliskan sebagai jumlah mutlak ya dari selisih setiap nilai dengan min-nya, dengan rata-ratanya gitu. Nah, ini bisa kita tuliskan mean deviation ya sama dengan sigma dari I1 sampai M selisih data ke I dengan rata-rata kemudian dimutlakkan dan dibagi N ya, banyaknya data untuk data tidak berkelompok. Untuk data berkelompok ini mirip dengan data tidak berkelompok, hanya saja di sini ada tambahan dikalikan dengan frekuensinya. Karena ini kan kalau data berkelompok itu harus dibuat kelas-kelas interval seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Misalkan tinggi badan 10 mahasiswa adalah sekian gitu ya. Nah, hitunglah simpangan rata-rata dari tinggi badan tersebut. Kita tuliskan tadi rumusnya apa yang data tunggal. Baik. Ya. Di sini MD sama dengan sigma dari I1 sampai N nilai mutlak dari selisih data ke I dengan rata-ratanya ya. Ini juga bisa diganti rata-rata rumus untuk sampel ya. Ini N. Oke. Maka yang harus kita cari pertama itu mu-nya gitu ya. Rata-rata sama dengan sigma dari I1 sampai N XI per N ya. Baik, ini kan yang namanya sigma itu menjumlahkan dari I sampai N. N-nya di sini ada berapa banyak data? Ada 10. Maka N-nya ini sampai 10. Sekarang XI-nya diganti dari 1 sampai 10. X1 ditambah X2 ditambah X3, X4 ya, X5,
X6, X7, X8, X9, X10. Nah, ini dibagi N-nya, banyaknya data itu 10 ya. Oke. Sekarang kita masukkan data ke 1 sampai data ke 10. Ini tidak perlu diurutkan ya, kalau yang untuk mencari rata-rata berbeda dengan mencari median, seperti itu harus diurutkan. Tapi kalau rata-rata bisa langsung diproses. 171 ditambah 166 ditambah 179 dan seterusnya sampai data ke 10. 169 ya, dibagi 10. Ini hasilnya 1705. Dicek lagi ya nanti menggunakan kalkulator, dibagi 10, maka mu-nya itu 170,5. Nah, ini akan kita jadikan patokan ya. Baik, setelah nilai rata-rata sudah diketahui, kita buat tabel ya. Ini data ke 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian XI-nya ya, kita tulis lagi di kolom kedua. Ini kolom pertama, ini tidak ditulis juga tidak apa-apa sebenarnya. Baik, sekarang kita mencari selisih antara XI dengan nilai rata-ratanya. Tadi nilai rata-ratanya mu sama dengan 170,5. Berarti kalau misalkan XI ya, oke, ini XI dikurangi mu, berarti 171 dikurangi 170,5. Hasilnya 0,5. Kemudian baris yang kedua, 166 dikurangi 170,5, hasilnya min 4,5. Dan seterusnya sampai data ke 10 ya. Oke. Sekarang kita mutlakan ya. Berarti kan kalau yang negatif itu kalau kita mutlakan hasilnya positif. Nah, ini sudah hasilnya positif semua ya. Kemudian kita jumlahkan dari yang pertama sampai yang ke 10 gitu ya. Hasilnya itu 47. Jadi begini, 0,5 ditambah 4,5 ditambah 8,5 dan seterusnya sampai 1,5 ya. Maka hasilnya 47. Nah, di rumus tadi ya, bahwa mean deviation ya, atau simpangan rata-rata, itu rumusnya sigma dari I1 sampai N dari selisih XI dengan rata-rata kemudian dimutlakkan dibagi dengan N. Baik, sekarang kita sudah ketemu yang bagian pembilang yang ini, itu kan ini ya, sudah diketahui yaitu 47. 47 dibagi N-nya gitu ya. N-nya itu banyaknya data, yaitu 10. 4,7. Nah, ini mean deviation-nya itu 4,7. Ini kalian bisa cek juga sebenarnya dengan Excel ya. Kalau di Excel itu kan ada rumusannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk yang data berkelompok, ini sebenarnya mirip ya. Hanya saja nanti ada kolom. Jadi begini, kalau untuk data berkelompok, itu nanti ada kelas interval ya di sini. Ini ada kelas interval. Kemudian di sini ada midpoint ya. Ini midpoint.
Nah, nanti ada frekuensi seperti biasa. Kemudian ada XI min mu. Nanti ada nilai mutlaknya ya. Nilai mutlaknya berapa? XI min mu. Kemudian baru dikalikan dengan frekuensi. Frekuensi dikali nilai mutlak dikurangi mu ya. Nanti di sini ada sigma F XI min mu. Seperti itu. Prosesnya sebenarnya mirip dengan yang kasus tunggal ya, atau tidak berkelompok. Yang ketiga itu variansi. Nah, variansi ini ada hubungannya dengan standar deviasi atau simpangan baku. Dan ukuran penyebaran data yang banyak digunakan yaitu ya variansi dan standar deviasi ya. Variansi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok gitu ya. Jadi semakin kecil variansi berarti data tersebut semakin homogen gitu ya. Jadi kalau misalkan semakin besar nilai variansinya, maka homogenitasnya itu sangat kecil. Oke ya. Variansi yaitu jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Sama seperti mean deviation ya. Variansi juga dibagi untuk data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Ini kita bagi untuk sampel dan populasi ya. Kalau sampel rumusnya S kuadrat. S kuadrat ini variansi ya, atau varian. Oke. Ini variansi ya. Variansi sampel. Sedangkan yang ini variansi populasi. Rumusnya sebenarnya hampir mirip dengan mean deviation ya. Proses penyelesaian soal-soalnya juga sebenarnya mirip gitu. Jadi nanti saya contohkan cara mencari variansi dan standar deviasi untuk data berkelompok. Nah, itu nanti mirip untuk menyelesaikan kasus simpangan rata-rata tadi ya. Yang kedua itu untuk data berkelompok. Baik, di sini rumusnya untuk variansi sampel yaitu sigma I1 sampai N ya. N ini banyaknya sampel atau ukuran sampel. XI min X bar kuadrat. X bar itu rata-rata, ini kurang bar ya, ini bar. Rata-rata hitung sampel. Nah, ini untuk variansi populasi juga mirip, hanya di sini menggunakan ukuran dari populasi dan rata-rata populasi gitu ya. Kalau ini yang di sampel, rumus yang satunya hanya penjabaran dari rumus sebelumnya. Boleh menggunakan rumus yang ini, boleh menggunakan rumus yang ini gitu ya. Kalau menggunakan rumus yang satu ini, harus dicari nilai rata-ratanya. Tapi kalau misalkan menggunakan rumus yang ini, tidak perlu mencari nilai rata-rata. Tapi memang kolom variabel yang dibutuhkan lebih banyak. Tapi ya terserah gitu ya, yang mudah yang mana saja boleh digunakan. Oke. Untuk data berkelompok sama ya, ada penambahan di sini frekuensinya. Dan di sini ada midpoint. Kalau data berkelompok pasti menggunakan midpoint. Ini juga sama midpoint ya. Ini juga sama.
Oke, itu untuk variansi sampel data berkelompok. Untuk populasi juga sama, ada tambahan di sini frekuensi ya. Ini juga sama midpoint ya, nilai tengah. Baik, untuk yang yang keempat ya, bukan yang ketiga. Yang ketiga variansi. Ini ukuran penyebaran data yang keempat, yaitu standar deviation atau simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari variansi ya. Nah, walaupun variansi adalah ukuran dispersi yang baik karena mencerminkan selisih nilai dengan min, namun bentuknya masih kuadrat. Padahal dispersi lebih mudah diinterpretasikan secara linier gitu ya. Oleh sebab itu, akar dari variansi yaitu simpangan baku juga bisa digunakan. Jadi begini, kalau misalkan variansi tadi itu kan S kuadrat, sedangkan standar deviasi itu akar kuadrat dari variansi. Jadi misalkan untuk sampel ya, untuk data yang tidak dikelompokkan, S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat tadi itu kan variansi. Kalau misalkan dianalogikan dengan satuan ya, variansi itu masih satuannya itu kuadrat. Misalkan sentimeter kuadrat. Nah, standar deviasi itu sentimeternya, seperti itu. Ini juga sama untuk populasi, standar deviasinya itu merupakan akar dari variansi populasi gitu ya. Variansi sampel. Kalau yang ini akar dari variansi populasi. Oke. Untuk data yang dikelompokkan juga sama. Tinggal ditambahkan frekuensi ya. Dan XI yang tadi data ke I, kalau ini kan data ke I ya. Ini data ke I. Ini juga sama, data ke I. Kalau yang di sini nilai tengah atau midpoint ya. Nilai tengah. Ini juga sama nilai tengah. Ini juga sama nilai tengah. Dan ini ada tambahan frekuensinya. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh berikut ini ya. Perhatikan tabel sampel tinggi badan dari mahasiswa ya, dari 21 mahasiswa. Nah, ini kita diminta hitunglah variansi dan simpangan baku dari sampel tersebut ya, yaitu 21 data mahasiswa. Maka yang harus dilakukan pertama, kita membuat tabel. Nah, ini kalau saya menggunakan rumus yang ini. Maka kalau kita memilih rumus yang saya beri kotak ini, kita butuh tabel midpoint-nya, nilai tengahnya, kemudian nilai tengah dikuadratkan, frekuensi, kemudian frekuensi dikali dengan nilai tengah yang sudah dikuadratkan, kemudian tabel yang terakhir yaitu frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Nilai tengah ini dari mana? Nah, kita lihat di sini. 151 sampai 155. Di awal itu kita pernah membahas cara mencari nilai tengah, yaitu batas atas kelas ditambah batas bawah kelas ya. Ingat, definisi batas kelas dan tepi kelas itu di beberapa referensi kadang saling tertukar, tapi tidak masalah, yang penting konsisten di awal ya mendefinisikan batas kelas dan batas tepi
kelas gitu ya. Kayak sekarang 151 ditambah 155 dibagi 2 ya. Jadi untuk mencari midpoint ya, X besar ya, berbeda dengan data ke I itu X kecil, ini namanya data ke I. Tapi ini hanya ya variabel yang saya gunakan gitu ya, mungkin di referensi lain berbeda, tidak masalah karena ini indeks dummy. Oh, ini bukan data, ini nilai tengah ya, nilai tengah ke I begitu. Cara mencarinya di sini ya, 151 ditambah 155 dibagi 2 gitu ya. Nah, ini kan hasilnya itu 306 ya, dibagi 2. Hasilnya 153. Dan untuk interval kelas yang lain juga dicarinya dengan menggunakan cara yang sama. Kemudian setelah XI-nya atau midpoint-nya itu ketemu, yang ini ya, kita kuadratkan ini nilainya. Jadi dari sini, ini itu hasil dari 153 dikuadratkan. Ini hasil dari 158 dikuadratkan dan seterusnya. Jadi hasil dari XI yang dikuadratkan. Kemudian frekuensi dari mana? Dari soal. Ini ya. Dari soal kita tulis lagi. Kemudian ini juga sebenarnya kalau misalnya mau lengkap bisa ditambahkan kelas intervalnya tadi ya. 151 sampai 155, 156 sampai 160, 161 sampai 165, ini boleh. Jadi sebenarnya pembuatan tabel seperti ini tidak kaku ya. Ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kelas interval. Tapi sebaiknya pembuatan tabel ini bisa membantu untuk menghitung rumusan seperti itu. Baik, setelah itu kita butuh data frekuensi dikali dengan XI kuadrat. Ini hasil dari 3 ya, frekuensi ini dikalikan dengan yang ini. 23.000 ya, 409, hasilnya ini. Oke, kalau yang ini bagaimana? Kalau ini frekuensi 3 dikali dengan midpoint gitu ya, 153. Kenapa saya butuh banyak kolom-kolom seperti ini gitu ya? Karena begini, di rumusan itu kan kita membutuhkan sigma Fi dikali Xi kuadrat. Berarti apa? Jumlahan dari perkalian frekuensi dengan kuadrat midpoint gitu ya. Jadi ini dijumlahkan menjadi ini, itu sigma I dari 1 sampai N ya, karena sampel, Fi Xi kuadrat. Nah, ini hasilnya. Makanya ada kolom yang untuk menghitung F dikali Xi gitu ya. Kemudian di sini juga kita membutuhkan jumlahan dari perkalian Fi dikali Xi. Nah, ini kan kita jumlahkan ini. Jadi begini. Sigma I1 sampai N Fi X besar ya. Sigma itu kan penjumlahan, jadi mengganti setiap I dari 1 sampai N. Jadi kalau kita jabarkan yaitu F1 dikali midpoint 1 ya, ditambah F2 dikali midpoint 2, ditambah F3 dikali midpoint 3,
sampai N ya, ditambah bla 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 sampai Fn Xn, seperti itu. Nah, ini namanya sigma, seperti itu ya. Oke. Ketika dijumlahkan, nah hasilnya 3438. Ini namanya sigma dari 1 sampai N ya. Sampai N Fi Xi. Tapi di rumus ini kita lihat ada kuadratnya, maka yang ini harus dikuadratkan ya. Jadi setelah dijumlah baru dikuadratkan. Dikuadratkan hasilnya itu yang ini ya. Oke. Jadi ingat, untuk yang poin ini, untuk yang rumusan ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Bukan ininya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Berbeda ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke rumus. N-nya itu 21. Sigma I dari 1 sampai N Fi Xi 2, Fi dikali Xi kuadrat itu 564 sekian ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke, kemudian dikurangi sekian. Dibagi N-nya itu 21, dikali 21 dikurangi 1. Nah, hasilnya itu 58,21 ya. Nah, untuk standar deviasinya, itu karena standar deviasi itu akar kuadrat dari variansi, jadi kita tidak perlu menggunakan rumus ini lagi gitu ya, karena variansinya sudah ditemukan, kecuali kalau variansinya belum ada baru menggunakan rumus yang ini. Tapi karena variansinya sudah ditemukan, langsung menggunakan S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat itu variansi sampel ya. Sampel. Hasilnya S-nya itu standar deviasinya 7,63. Nah, ini kita bisa cek ya. Bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan nilai Excel ya. Kedua nilai ini. Oke, sekarang kalau misalkan kita cek dengan Excel dulu ya. Oke. Kita masuk ke sini. Kemudian, nah kalau misalkan ini saya sudah tuliskan ya. Di Excel itu kita tuliskan XI-nya atau midpoint-nya itu seperti ini. Oke. Jadi, misalkan begini, ini kan 153-nya ada 3, berarti kita jabarkan ada 3. Kemudian, di sini kita bisa hitung apa tadi yang diminta, variansi ya. Nah, di sini ada variansi P itu maksudnya populasi ya. Ada variansi sampel, karena kita mau sampel, kita pilih yang ini. Sampel ya. Dari sini kita tarik. Ini variansi ya. Oke, 58,21. Tadi hasilnya 58,21 sama. Sekarang standar deviasinya sama juga ya. Kita salah. Ini standar. Nah, untuk standar deviasi juga sama. Ada yang populasi, ada yang sampel. Kita pilih sampel. Oke, kita tarik ya. Nilainya 7,63, sama saja dengan standar deviasi ya. Oke, sama dengan yang kita hitung secara manual gitu ya. Sekarang kita coba dengan SPSS ya. Oke, kita
buka SPSS-nya. Baik, sekarang kita akan cek dengan menggunakan SPSS ya, nilai variansi dan standar deviasi dari soal tadi. Kita definisikan dulu variabelnya. Ini tinggi badan misalkan. Ini desimalnya kita nolkan ya. Labelnya kita tulis tinggi badan mahasiswa. Value-nya none ya. Missing-nya juga sama, none. Oke, di sini measure-nya scale. Ini input. Baik, kemudian kita masukkan ya, bisa kita ketikkan satu-satu. Tadi saya sudah copy dari Excel. Langsung saya paste saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini datanya ada 21 ya. Kita masuk analyze, descriptive statistik ya. Bisa masuk frekuensi, bisa masuk ke deskriptif. Nah, ini kalau misalnya kita masuk ke deskriptif, ini tinggi badan, option, kita mau melihat standar deviasi dan variansi. Oke, kita continue ya. Oke. Nah, ini sama ya. Variansinya 58,21 dan standar deviasinya 7,63. Nah, sama dengan SPSS. Oke, waktu pertemuan sebelumnya kita juga membahas kuartil ya. Ini juga bisa masuk ke analyze. Jadi misalkan ini datanya masuk ke analyze, deskriptif statistik. Kalau di bagian deskriptif, yang ini tidak ada kuartil ya. Adanya kurtosis dan skewness, serta mean, sum, dan lain-lain. Nah, lebih lengkap itu ada di sini di descriptive statistics, frequencies ya. Ini datanya kita pindahkan. Kemudian masuk ke statistics. Nah, ini ada kuartil ya. Ada persentil juga di sini. Nah, di sini juga central tendensinya lebih lengkap. Ada mean, ada median, ada modus, ada sum ya. Di sini dispersinya ada standar deviasi, ada variansi ya, ada range. Nah, sekarang misalkan ingin mencari nilai kuartil ataupun persentil, tinggal di checklist. Tadi juga bisa untuk mencari standar deviasi dan variansi bisa lewat sini ya. Ini bisa di checklist, hasilnya juga akan sama. Nah, ini hasilnya sama. Nah, ini ya. Nah, ini lebih lengkap lagi kalau masuk ke menu yang tadi. Nah, ini hasilnya standar deviasinya 7,63, variansinya 56,2, ini sama dengan yang ini. Baik, itu saja materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.